Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama, Tunggal Atmaja SE AK MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Sujana SE MSI AK selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Ibu Nur Gede Kusuma Dewi SE MSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Sosial sebagai bentuk implementasi akuntabilitas LPD berbasis THK di Desa Pekraman Gegel. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nika Dewi Kuniawati dengan NIM 1917051211 dari Prodi S1 Akuntansi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Peneliti dalam menulis proposal ini tentunya dilatar belakangi dengan berbagai masalah, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD, Pasal 23 Ayat 1 menjelaskan bahwa salah satu pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan adalah untuk dana sosial sejumlah 5%. Nah, dari peraturan tersebut, mengindikasi seberapa besar kontribusi LPD kepada masyarakat desa adatnya. Dalam LPD, istilah CSR tidak digunakan, namun konsep dalam pengelolaan dana sosialnya memiliki konsep serupa dengan CSR. Dalam organisasi seperti LPD, salah satu konsep terpenting dalam sebuah organisasinya yaitu konsep akuntabilitas. Di mana seperti yang kita ketahui, akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu. Triono pada tahun 2011 juga mengungkapkan bahwa akuntabilitas diklasifikasikan menjadi 3 macam, yakni akuntabilitas kepada Tuhan, akuntabilitas kepada stakeholder, dan akuntabilitas terhadap alam. Di mana hal ini merupakan cerminan dari budaya Trihetekarana atau THK, yaitu kesejahteraan yang bersumber dari keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, kemudian keharmonisan antara manusia dengan alam sekitarnya, dan keharmonisan antara manusia dengan manusia. Nah, dalam hal ini, akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD sangat perlu diperhatikan karena adanya beberapa kasus kecurangan pengelolaan dana sosial LPD. Salah satunya di Kabupaten Klungkung, yang dilakukan oleh Ketua LPD Desa Adat Pet dan petugas bagian kredit yang menyalahgunakan dana sosial LPD seperti memarkup penggunaan anggaran ganda pada kegiatan outbound dan tirtoyatra. Selain itu, pegawai tersebut juga menyalahgunakan tunjangan kesehatan. Hal ini dilansir dari balipost.com pada tahun 2022. Selain itu, adapun kasus kecurangan lainnya, yaitu yang dilakukan oleh LPD Bakas yang melakukan korupsi akibat kurangnya dari akuntabilitas pengelolaan dana LPD. Hal ini dilansir dari patrolipost.com pada tahun 2022. Sehingga hal ini tentunya sangat penting bagi pengurus LPD untuk menerapkan akuntabilitas dana sosial tersebut. Nah, LPD Desa Pekraman Gegel merupakan salah satu LPD di Klungkung yang melaksanakan kegiatan dana sosial dan menerapkan konsep akuntabilitas berbasis THK atau Trihetekarana. LPD Desa Pekraman Gegel juga sangat luas wilayahnya dan sangat besar keuangan yang dikelolanya. Dana sosial LPD Desa Pekraman Gegel dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat desa adat Gegel. Contohnya seperti membantu pelaksanaan karya pura dasar Gegel, di mana hal ini mencerminkan dari adanya keharmonisan antara manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya ada kegiatan berupa kegiatan wirase, di mana LPD Gegel memberikan sembako kepada lansia, penyandang disabilitas, dan untuk keluarga yang kurang mampu. Hal ini mencerminkan adanya hubungan harmonis antara manusia dengan manusia itu sendiri. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh LPD ada melaksanakan pembersihan di area sekitar LPD atau area sekitar pura dasar Puani Gel-Gel, di mana hal ini mencerminkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan oleh LPD Desa Pekraman Gegel sendiri. Nah, namun sayangnya pencatatan alokasi dana sosial LPD Desa Pekraman ini masih diglobalkan. Selain itu, selama 4 tahun terakhir, LPD Desa Pekraman Gegel juga mengalami penurunan dari sisi aset dan labanya. Hal ini tentunya menimbulkan dampak yang besar dan berpengaruh bagi masyarakat desa Pekraman Gegel dan pastinya menjadi tantangan bagi pengurus LPD. Nah, dari permasalahan dan fenomena yang terjadi tersebut, apakah pengelolaan dana sosialnya sudah benar-benar diimplementasikan dengan tepat dan bagaimana akuntabilitas atau pertanggungjawaban berbasis Trihetekarana terkait pengelolaan dana sosial LPD Desa Pekraman Gegel tersebut? Baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, adapun identifikasi masalah dari proposal ini yaitu yang pertama, adanya beragam kegiatan dana sosial yang dilakukan LPD Desa Pekraman Gegel Klungkung. Kemudian yang kedua, adanya tren perkembangan yang menurun dari segi aset dan laba LPD Desa Pekraman Gegel Klungkung.
Yang ketiga, adanya beberapa kasus kecurangan akibat kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD di Kabupaten Klungkung. Dan yang terakhir, belum adanya perencanaan yang jelas mengenai pengelolaan dana sosial LPD Desa Pekraman Gegel Klungkung. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus meneliti pengelolaan dana sosial sebagai bentuk implementasi akuntabilitas LPD berbasis Trihita Karana yang ada di Desa Pekraman Gegel. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari proposal ini, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi dana sosial yang diberikan LPD kepada krama dan desa adat. Yang kedua, bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD Desa Pekraman Gegel. Yang ketiga, bagaimana kontribusi atau manfaat kegiatan dana sosial yang diberikan LPD kepada krama dan desa adat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dari proposal ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui implementasi dana sosial yang diberikan LPD kepada krama dan desa adat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD Desa Pekraman Gegel. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kontribusi atau manfaat dari kegiatan dana sosial yang diberikan LPD kepada krama dan desa adat. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana sosial. Kemudian adapun manfaat praktisnya, yaitu yang pertama bagi LPD Desa Pekraman Gegel, yakni diharapkan dapat memberikan manfaat kepada LPD Desa Pekraman Gegel dalam pengembangan praktik akuntabilitas dana sosial LPD tersebut. Kemudian yang kedua bagi mahasiswa, yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang lebih mendalam mengenai akuntabilitas pengelolaan dana sosial. Dan yang terakhir bagi Universitas Pendidikan Ganesha, yakni diharapkan dapat menambah sumber referensi kepustakaan bagi para peneliti ke depannya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kajian teori. Nah, kajian teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama, teori stakeholder. Teori stakeholder menggambarkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan investor, namun juga bertanggung jawab dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan sosial, dan pemerintah. Dalam penelitian ini, teori stakeholder digunakan karena adanya pemangku kepentingan krama desa atau masyarakat yang akan menerima manfaat dari dana sosial yang dikelola LPD. Selanjutnya ada Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam LPD, istilah CSR memang tidak digunakan, namun konsep dalam pengelolaan dana sosialnya memiliki konsep serupa dengan CSR. Selanjutnya konsep CSR Triple Bottom Line. Menurut John N. Clinton, perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan 3P. Selain mengejar profit, harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat atau people, dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan atau planet. Selanjutnya ada Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017. Perda ini membahas tentang Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, pasal 23 ayat 1, yaitu pengalokasian yang digunakan untuk dana sosial sebesar 5% dari keuntungan bersih Lembaga Perkreditan Desa atau LPD setiap tahunnya. Selanjutnya ada budaya Trihita Karana. Budaya ini merupakan 3 penyebab kesejahteraan yang bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau parayangan, kemudian manusia dengan alam lingkungannya atau kelemahan, dan manusia dengan sesamanya atau kaungan. Dan konsep yang terakhir yaitu konsep akuntabilitas berbasis Trihita Karana, di mana menurut Triyono pada tahun 2011, akuntabilitas tidak cukup dengan akuntabilitas pada hubungan sesama manusia atau sosial. Penting juga pada akuntabilitas pada Tuhan dan alam lingkungannya. Nah, adapun kajian hasil penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan proposal ini, yaitu yang pertama dari penelitian Saputra pada tahun 2018 dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Budaya Trihita Karana. Selanjutnya ada penelitian dari Santosa dan Lermawan pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Konsep Trihita Karana atau THK dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten. Kemudian selanjutnya ada penelitian dari Ningswari pada tahun 2019 dengan judul Analisis Proses Pengelolaan Keuangan, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Tanah Due per Desa Pekraman pada studi Desa Pekraman Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gede pada tahun 2020 dengan judul Spirit Kearifan Lokal Bali dalam Akuntabilitas Desa Adat. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti membuat kerangka berpikir, yaitu dimulai dari Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang LPD. Kemudian pada pasal 23 ayat 1 dinyatakan bahwa pembagian keuntungan LPD setiap tahunnya salah satunya dialokasikan untuk dana sosial sebesar 5%. Dalam LPD, istilah CSR memang tidak digunakan, namun konsep dalam pengelolaan dana sosialnya memiliki konsep serupa dengan CSR. Selanjutnya, implementasi dan pengelolaan dana sosial LPD dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD Desa Pekraman Gegel dilihat juga dari budaya Trihita Karana. Nah,
peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dan pengelolaan dana sosial dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD Desa Pekraman Gegel, serta kontribusi atau manfaat apa yang didapatkan oleh masyarakat desa adat Pekraman Gegel tersebut. Kemudian metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perancangan penelitian kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti fenomena, keadaan, fakta yang ada saat penelitian berlangsung dan menyajikannya secara apa adanya. Penulis juga membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat pada slide, bahwa judul dilatar belakangi dengan berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian tersebut. Didukung dengan kajian teori dan dibuatkan metodologi penelitiannya dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, barulah diperoleh hasil dari penelitian tersebut dan terakhir barulah ditarik kesimpulan. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di LPD Desa Pekraman Gegel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali. Pemilihan LPD ini karena LPD ini merupakan lembaga keuangan yang sangat luas wilayahnya dan sangat besar keuangan yang dikelolanya, sehingga memiliki dampak yang besar bagi masyarakat Desa Pekraman Gegel. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana sosial sebagai bentuk akuntabilitas LPD berbasis Trihite Karana. Subjek dalam penelitian ini yaitu pengurus Desa Adat Gegel, pengurus Lembaga Perkreditan Desa, serta masyarakat yang terlibat dalam program dana sosial LPD Desa Pekraman Gegel. Nah, adapun data dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui penelitian lapangan berkaitan dengan pengimplementasian program dana sosial, pengelolaan atas program dana sosial, dan akuntabilitas dari pengelolaan dana sosial berbasis Trihite Karana. Kemudian untuk data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui laporan penggunaan dana sosial LPD Desa Pekraman Gegel dan diperoleh dari Bendahara Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Desa Pekraman Gegel. Nah, untuk metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara yang pertama observasi, di mana peneliti secara langsung mengamati situasi, kondisi, dan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Yang kedua dengan cara wawancara, di mana percakapan yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu peneliti dengan informan. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala LPD Desa Pekraman Gegel, kemudian Bendahara LPD Desa Pekraman Gegel, Desa Adat Gegel, dan masyarakat yang terlibat dalam program dana sosial LPD. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara dokumentasi, di mana penulis menggunakan dokumen berupa laporan penggunaan dana sosial LPD Desa Pekraman Gegel dan mencatat bahan-bahan yang ada dalam dokumen lainnya. Kemudian untuk metode analisis datanya, yang pertama dengan tahap pengumpulan data, kemudian tahap reduksi data, kemudian tahap penyajian data, dan yang terakhir tahap penarikan kesimpulan. Untuk instrumen penelitiannya, dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam metode pengumpulan datanya adalah peneliti sendiri atau orang yang membantu dalam penelitian ini. Peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil, di mana peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data. Peneliti sebagai instrumen utama penelitian ini memerlukan instrumen bantuan yaitu berupa pedoman wawancara dan alat rekam. Nah, selanjutnya yaitu keabsahan data, di mana dalam penelitian ini proses untuk melihat derajat kebenaran atau kepercayaan terhadap hasil penelitian yaitu dengan menggunakan standar tertentu. Dalam penelitian keabsahan data, penelitian dilakukan dengan cara triangulasi dengan sumber. Kemudian adapun kriteria untuk mengukur keabsahan data ini dengan cara yang pertama derajat kepercayaan, kemudian keteralihan, yang ketiga ada kebergantungan, dan yang terakhir ada kepastian. Baik, sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan Parmasanti. Om Santi Santi Santi.